wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ambarwati. Saya Fayasa Wadwanila, dan di sini kami akan membahas tentang podcast sejenak ya, itu dengan judul ketenagakerjaan terhadap perubahan sosial dalam konteks sosiologi industri. Di sini kita itu membahas tentang ketenagakerjaan dalam perubahan sosial yang mencakup sosiologi industri. Jadi ketenagakerjaan dalam sosiologi industri ini merupakan kajian mendalami tentang hubungan antara individu, pekerjaan, dan struktur sosialnya dalam konteks sosiologi industri ini. Nah, menurut Fahri, apa sih definisi sosiologi industri itu? Kalau untuk sosiologi industri sendiri itu ya mencakup suatu cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara masyarakat dengan industri, yang mana biasanya itu fokus utamanya itu kan berfokus pada dinamika hubungan sosial serta struktur organisasi dan perilaku individu dalam konteks tempat kerja. Penting nggak sih memahami ketenagakerjaan dalam konteks sosial menurut Fahri? Kalau menurut aku sendiri itu ya itu sangat penting banget ya, gunanya itu kan karena pekerjaan itu kan tidak hanya berpengaruh pada ekonomi individu kan, tetapi juga dapat berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang mana ketenagakerjaan itu mempengaruhi struktur sosial hubungan antara individu serta mobilitas sosialnya. Apa sih maksud dari perubahan sosial itu? Kalau perubahan sosial sendiri ya menurut aku itu lebih ke proses transformasi yang terjadi dalam struktur nilai, norma, serta pola perilaku masyarakat yang berkembang seiring berjalannya waktu. Contohnya dalam perubahan sosial mempengaruhi dunia kerja itu misalnya di digital maupun di globalisasi itu apa? Kalau untuk dalam hal digitalisasi ya, seperti contohnya itu perkembangan teknologi dengan adanya internet atau perangkat mobile, yang mana untuk dulunya itu kan orang itu kan harus bekerja secara manual kan, namun dengan adanya internet ini semua itu dapat dilakukan dengan otomatis melalui jejaring online. Kalau dalam hal globalisasi itu seperti integrasi ekonomi global yang dapat memungkinkan suatu perusahaan dalam beroperasi di berbagai negara. Karena untuk dulunya itu kan perusahaan itu kan gak bisa kan melakukan hal tersebut kalau tanpa adanya suatu koneksi kan. Nah, dengan adanya perkembangan industri ini, perusahaan ini jadi mudah, yang mana kemudian itu mempengaruhi mobilitas tenaga kerja dan menciptakan persaingan internasional. Hal itu juga dapat memungkinkan para pekerja juga dari berbagai macam negara untuk berkolaborasi secara virtual. Dampak perubahan sosial terhadap pola kerja dan jenis pekerjaan itu sendiri apa Pak? Kalau untuk dampak yang pertama itu pada pola kerja ya, yaitu terdapat peningkatan pada fleksibilitas pekerja. Contohnya yaitu tadi seperti dalam konteks sebelumnya kan pekerja kan nggak bisa kan untuk mengerjakan sesuatu itu kan harus di kantor atau di mana. Nah, sekarang itu semuanya bisa dikerjakan dari jarak jauh, bisa kayak dikerjakan dari rumah atau dari mana itu kan, yang intinya asalkan ada jejaring sosial semuanya dapat dilakukan. Nah, ini juga mencakup pada jenis pekerjaan juga. Dampaknya juga berpengaruh sebenarnya. Yang pertama itu kayak munculnya seperti teknologi informasi dan layanan digital yang menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti kayak konten kreator ataupun YouTuber. Nah, sebelumnya kan karena masih belum adanya perkembangan industri kan pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan tidak ada. Nah, karena adanya perkembangan industri ini maka munculnya pekerjaan baru-baru tersebut seperti kayak industri game dan lain-lain. Kemudian selanjutnya hari kita akan bicara tentang tantangan apa sih yang ada di dalam dunia pekerjaan, masalah ketidakpastian kerjanya. Kalau untuk tantangan sendiri ya, yang pertama itu pastinya terdapat kontrak kerja yang tidak stabil pastinya kan, seperti kayak pekerjaan
kontemporer atau apapun itulah yang kemudian itu menyebabkan para pekerja itu jadi rentan untuk mengalami stres karena adanya kekurangan terhadap finansial dan motivasi yang kemudian itu mempengaruhi produktivitasnya. Untuk yang lainnya itu meningkatkan pengangguran dan pekerja informal. Nah, untuk tantangannya sendiri ya, karena sekarang kan industri kan semakin maju ya, otomatis kan kayak teknologi kan semakin meningkat, yang mana perusahaan sendiri mencoba mengalih-lokasikan dari penggunaan sumber daya manusia ke itu teknologi. Nah, jadi itu menciptakan tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan-kalangan pemuda. Nah, itu kemudian menjadi masalah serius yang kemudian banyak juga pekerja yang terjebak dalam sektor informal yang tidak dapat memberikan jaminan sosial serta perlindungan hukum yang mengakibatkan ketidakamanan ekonomi. Untuk yang ketiga sendiri itu karena adanya tingkat pengangguran ini menyebabkan suatu kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosialnya ini semakin tinggi karena apa? Antara masyarakat yang kelas atas atau orang kaya dan masyarakat kelas bawah seperti orang yang kurang mampu itu mengakibatkan akses yang tidak merata lah ibaratnya, dimana orang kaya sendiri itu kan mudah untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan, sementara orang yang kurang mampu itu tidak ibaratnya kayak aksesnya mereka dalam hal memperoleh pekerjaan dan pendidikan serta lain sebagainya itu kurang, sehingga memperburuk adanya ketidakadilan sosial dan dapat membatasi suatu mobilitas sosial. Menurut Fahri, apa sih peran kebijakan dan institusi dari permasalahan tersebut? Kalau untuk itu ya, kebijakan yang jelas itu pemerintah itu terhadap suatu ketenagakerjaan itu kan perlu menciptakan suatu regulasi ketenagakerjaan seperti pembayaran insentif pajak untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja serta program yang pengembangan keterampilan yang kemudian sangat mempengaruhi jumlah dan jenis pekerjaan yang tersedia. Untuk kemudian pada peran lembaga pendidikan sendiri ya dan pelatihan itu, di mana itu lembaga pendidikan dan pelatihan itu memainkan peran penting untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam perubahan industri, yang mana itu mereka itu akan menawarkan program-program yang relevan dengan kebutuhan pasar dan melakukan pelatihan lah terhadap pekerja-pekerja itu tadi kan untuk meningkatkan keterampilan mereka serta kompetensinya agar dapat bersaing dengan perkembangan teknologi. Gimana sih nanti masa depan ketenaga kerjaan ini? Kalau berdasarkan yang aku tahu ya, kalau untuk prediksi masa depannya sendiri itu jelasnya harus adanya peningkatan ya dalam pekerjaan yang berbasis teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan. Selain itu, remote working kemungkinan akan menjadi norma serta dapat menciptakan peluang kerja global dan fleksibilitas. Untuk keterampilan sendiri itu kan pekerja itu diharuskan untuk memiliki keterampilan yang baru kan, serta memiliki komunikasi yang efektif, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, serta kemampuan berkolaborasi dalam tim virtual dan pemecahan masalah juga sangat diperlukan. Untuk strateginya sendiri itu dalam mempersiapkan diri itu juga penting, yaitu melalui belajar khusus online maupun pelatihan keterampilan baru, juga dapat membangun jaringan profesional dan mendapatkan pengalaman praktis melalui magang atau proyek sampingan yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja yang terus berubah. Jadi menurut Fahri, apa sih kesimpulan dari semua pembahasan? Untuk kesimpulannya sendiri ya, jelasnya itu ketenagakerjaan dalam konteks sosiologi industri itu ya seperti kayak bidangnya itu yang bersifat kompleks maupun dinamis, yang dapat mempengaruhi dalam berbagai macam aspek seperti sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat, yang mana dalam memahami konteks ketenagakerjaan ini juga sangat amat penting agar dapat membantu kita dalam memahami perubahan dalam dunia kerja yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, serta dapat memberikan wawasan tentang cara terbaik guna mengatasi tantangan yang muncul dalam industri. Oke Fahri, terima kasih atas jawaban-jawaban Mas Fahri tadi, sangat membantu dalam menganalisis ketenaga kerjaan dalam perubahan sosialnya di dalam konteks sosiologi industri.
Sekian untuk podcast dari kami hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.